Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keimanan yang ditekankan dalam syariat Islam adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menulis dalam buku akidah mereka, dalam buku-buku akidah mereka tentang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Di antara tanda keimanan adalah mencintai kaum ansar. Bagaimana tidak kita mencintai para sahabat, sementara mereka yang telah berjuang mengemban dakwah Nabi SAW untuk menyebarkan Islam sampai tersebar ke seluruh penjuru alam semesta ini. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Dipuji dengan pujian yang sangat tinggi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Kata Allah, orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, bahkan Allah siapkan surga-surga bagi mereka yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka kekal dalam surga-surga tersebut. Adapun kita yang datang setelah para sahabat, bagaimana kita bisa masuk surga? Allah syaratkan kita harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik, maka mereka juga diridhoi oleh Allah dan mereka juga ridho kepada Allah dan mereka juga masuk surga. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kita untuk masuk surga harus mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antara pujian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin, para sahabat, tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Berapa jumlah sahabat tatkala itu? 1.400 sahabat membaiat Nabi SAW di bawah sebuah pohon. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui kebaikan hati-hati mereka. Allah tidak hanya merekomendasi zahir sahabat, bahkan Allah merekomendasi isi hati para sahabat. Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui apa isi hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan terhadap mereka. Allah juga berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Tentang orang-orang muhajirin kata Allah, orang-orang fuqara, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka, terusir dari harta mereka. Kenapa mereka meninggalkan harta dan kampung halaman mereka? Allah katakan, Allah puji keikhlasan mereka. Kita tidak tahu siapa yang bisa memastikan kita ikhlas, tidak ada yang tahu. Tetapi para sahabat Allah telah pastikan bahwasanya mereka ikhlas. Tatkala mereka berhijrah, apa tujuan mereka? Kata Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri pujian yang luar biasa, kata Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Ini pujian Allah terhadap para sahabat. Bahkan para sahabat bukan cuma dipuji dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya para sahabat juga telah tersebutkan dalam Taurat dan Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja ashata'ahu, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya, yaitu para sahabat yang mereka keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling mengasihi di antara mereka. Apa sifat mereka? Tarahum ruk'an sujada. Kalau kau melihat mereka, maka engkau melihat mereka sering rukuk dan sering sujud.
Simahum fi wujuhim min athari sujud. Kau akan lihat pada wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud, yaitu cahaya yang keluar dari wajah mereka. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah penyebutan mereka di kitab Taurat. Ternyata para sahabat telah dipuji oleh Allah dalam kitab Taurat. Meskipun sekarang mungkin kita tidak mendapatkannya karena sudah dirusak oleh orang-orang Yahudi. Ternyata para sahabat pernah dipuji dalam kitab Taurat. Kemudian kata Allah, wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan mereka di Injil, para sahabat juga dipuji oleh Allah dalam kitab Injil. Suatu kaum yang luar biasa. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Bagaimana mereka bukan umat terbaik? Guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka adalah nabi terbaik. Maka pantas dan wajar jika murid-muridnya adalah umat yang terbaik, yaitu para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya dan yang setelahnya. Barang siapa yang baca sejarah para sahabat, maka mereka akan mendapatkan kisah-kisah yang menakjubkan, yang luar biasa, yang kalau tidak diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahihah, maka kita akan berkata itu hanyalah khayalan. Tetapi kisah-kisah tersebut diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang menjelaskan bahwasanya itu pernah terjadi. Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan yang luar biasa. Ada suatu perang namanya perang Dzatur Riqa, di mana para sahabat harus berjalan ratusan kilometer, berjalan untuk mengejar para musuh. Kemudian mereka berjalan melewati batu-batuan, melewati kerikil, sampai akhirnya khuf-khuf mereka, sepatu-sepatu mereka rusak, dan akhirnya mereka harus melilitkan kain di kaki-kaki mereka untuk berjalan ratusan kilo. Lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan bagaimana para sahabat meskipun mereka berjihad, mereka juga berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana perang Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah. Para sahabat harus berjalan dari kota Madinah menuju Mu'tah 1100 km di zaman tersebut untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya tatkala itu 200.000, sementara para sahabat jumlahnya cuma 3.000 para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita lihat bagaimana salat mereka, lihatlah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Abbad bin Bishr suatu hari ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di malam hari. Tatkala di malam hari dia pun salat, tiba-tiba ada anak panah yang mengenai tubuhnya dari panah orang-orang musyrikin. Mengenai tubuhnya, lantas darah pun mengalir. Dia melanjutkan salatnya meskipun tubuhnya telah terkena anak panah. Maka datang lagi anak panah kedua mengenai tubuhnya, dan dia terus melanjutkan salatnya. Datang lagi anak panah ketiga mengenai tubuhnya, kemudian darah terus mengalir. Maka dilihat oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, kasihan melihat Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu, ada apa gerangan? Maka Abbad bin Bishr mengatakan, saya tadi sedang baca suatu surat dan saya tidak ingin berhenti sebelum selesai saya membaca surat tersebut, sehingga meskipun terkena anak panah, dia berlezat-lezat dalam salat membaca surat tersebut. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Apakah ada di antara kita yang bisa menginfakkan seluruh hartanya? Mustahil di zaman sekarang ini menginfakkan seluruh hartanya. Dari para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana ibadah para sahabat, bagaimana keimanan para sahabat, maka seakan-akan hanyalah khayalan, akan tapi itu adalah kenyataan karena diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahihah. Kita tidak heran, kenapa? Karena guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang paling mulia, para sahabat yang paling senior, dia adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin. Sebaik-baik orang dalam umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin Abu Bakar dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Bahkan turun ayat-ayat Al-Qur'an memuji Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa tersebut yaitu Abu Bakar akan dijauhkan dari api neraka jahanam. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang dia telah berinfak
mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia berinfak bukan karena balas budi, cuma dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ijma' bahwasanya ayat-ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala di fase Mekah, di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak-budak disiksa, di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf tuannya. Diletakkanlah batu di atas dadanya, dijemur di bawah terik matahari, dihinakan, anak-anak mengarak Abu Bakar di atas pasir mengelilingi kota Mekah. Maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar dan berkata, Ya Abu Bakrin, inna Bilalan udziba fillah. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Bilal sedang disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar faham bahwasanya Rasulullah SAW ingin Abu Bakar membebaskan Bilal. Rasulullah SAW tidak mampu untuk membebaskan Bilal tatkala itu. Sementara Abu Bakar saudagar kaya raya, maka Abu Bakar pun datang lalu membebaskan Bilal dengan harga yang mahal. Dan sebagian sahabat yang disebutkan 6 atau 7 budak dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai ayahnya mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau ingin membebaskan budak, bebaskanlah budak yang kuat, bukan budak-budak yang lemah. Kata Abu Bakar, saya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat bahwasanya Abu Bakar membebaskan Bilal bukan karena ada hutang budi sama sekali, illa bitigha'a wajhi rabbil a'la. Beliau hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasan yang Allah berikan kepada Abu Bakar? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yarda." Kau akan ridha, kau akan puas. Puas dengan apa? Puas dengan surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Di antara ayat yang turun tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala terjadi fitnah yang dituduhkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh sebagai pezina. Dan di antara yang menuduh Aisyah sebagai pezina adalah Mistah, kerabat Abu Bakar yang selama ini Abu Bakar beri infak kepada dia untuk makan dan minumnya, yang berinfak adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ternyata Mistah membalas kebaikan Abu Bakar dengan keburukan dengan menuduh putrinya sebagai pezina. Maka Abu Bakar pun marah tatkala itu. Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan beri infak lagi kepada Mistah. Maka Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Kata Allah, janganlah orang-orang yang memiliki ulul fadl, yang memiliki karunia, yang memiliki keutamaan seperti Abu Bakar, janganlah mereka bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada orang-orang miskin, kepada karib kerabat, kepada orang-orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falyafu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka kalau Allah memaafkan kalian? Maka Abu Bakar mengatakan, saya maafkan dia. Maka di sini jelas bahwasanya Abu Bakar diampuni oleh Allah dosa-dosanya karena dia telah memaafkan Mistah radhiyallahu taala anhu. Di antara ayat yang agung yang memuji Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala kata Allah, kalau kalian tidak menolong Muhammad, illa tansuruhu, kalau kalian tidak menolong Muhammad, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolong Muhammad. Bagaimana cara Allah menolong Muhammad? Allah menjadikan Abu Bakar dan Rasulullah SAW berjalan keluar dari Mekah menuju kota Madinah berhijrah. Allah menjadikan orang yang menemani Rasulullah SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Thaniyah itsnaini idh huma fil ghar, sampai Allah sebutkan Nabi dengan Abu Bakar berdua. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang kedua berkata kepada temannya tatkala mereka dalam goa, idh yaqulu li sahibihi, tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan, jangan kau sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersama saya dan bersama kamu wahai Abu Bakar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tatkala Abu Bakar ketakutan, kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah ketiga bersama mereka? Ini dalil bahwasanya Allah bersama Nabi SAW dan Allah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan Abu Bakar sangatlah banyak. Dialah lelaki pertama yang masuk Islam. Lelaki dewasa pertama masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan, seluruh orang dewasa yang masuk Islam setelah Abu Bakar, seluruh pahalanya mengalir kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena dia telah memberi contoh yang baik dan diikuti oleh orang-orang. Dan semua orang yang mencontohinya, mengikutinya, pahalanya juga mengalir kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan waktu Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar berdakwah dengan luar biasa, seakan-akan dia berdakwah seperti Nabi SAW, sampai masuk Islam dari tangan Abu Bakar orang-orang yang sangat mulia yang juga dijamin masuk surga. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, seperti Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Ya, ini di antara orang-orang Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 orang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ternyata mereka masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana lagi dengan Abu Bakarnya radhiyallahu taala anhu?
Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diberi gelar dengan As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Suatu hari Rasulullah SAW naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Fartajafa Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Uskun ya Uhud, tenanglah engkau wahai gunung Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sungguhnya di atas engkau adalah seorang nabi dan ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidan, dan 2 orang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma aradtu hadzal amr ala ahadin illa kanat minhu kabwah illa ma kana min Abi Bakar radhiyallahu anhu." Tidaklah aku memaparkan agama ini kepada seorang pun kecuali ada timbul keraguan, tidak langsung terima, kecuali Abu Bakar langsung terima. Kecuali Abu Bakar langsung terima dakwah Nabi SAW. Kenapa Abu Bakar langsung menerima dakwah Nabi SAW? Karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, dia adalah teman karib Rasulullah SAW. Dia tahu betul siapa sahabat karibnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar adalah sahabat Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi angkat menjadi seorang Nabi. Suatu hari dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Darda berkata, "Kuntu jalisan inda Nabi SAW." Saya sedang duduk bersama Nabi SAW. "Idh aqbala Abu Bakrin." Tiba-tiba datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, akhidan bi tarfi thawbihi, terburu-buru sambil memegang ujung bajunya. Terburu-buru hatta abda an rukbatayhi, sampai kedua lututnya kelihatan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Amma sahibukum faqad ghamar." Sungguhnya teman kalian ini Abu Bakar dalam kondisi yang dalam masalah yang berat. Maka kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah," Abu Bakar melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni kana baini wa baina Umar syai'un fa asra'tu ilaihi." Ya Rasulullah, tadi ada masalah antara aku dengan Umar. Maka aku bersegera mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Umar. Tsumma nadimtu, kemudian saya menyesal karena telah berucap kata yang kasar kepada Umar radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya. Maka saya pun datang kepada Umar, saya bilang, "Ya Umar, maafkan saya telah berkata kasar kepada engkau." Maka Umar tidak mau maafkan saya. Maka saya pun datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala Umar tidak memaafkan Abu Bakar gelisah. Maka dia laporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin." Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. 3 kali Rasulullah SAW sebutkan. Seakan-akan Nabi berkata, meskipun Umar tidak maafkan engkau wahai Abu Bakar, Allah maafkan engkau. Jangan khawatir. Tsumma inna Umar nadim. Kemudian Umar menyesal tidak memaafkan Abu Bakar. Maka fa'ata manzila Abi Bakrin, maka dia pun mendatangi rumah Abu Bakar. Fasa'ala athamma Abu Bakrin, maka dia bertanya kepada keluarga Abu Bakar, apakah ada Abu Bakar di rumah? Faqalu la, kata mereka tidak ada. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama, kemudian dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam. Apa kata Abu Darda, perawi hadis, dia mengatakan, faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar, maka kelihatan wajah Nabi jengkel kepada Umar. Kenapa? Karena Umar tidak memaafkan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Siapa Umar? Umar adalah orang dijamin masuk surga. Yang setan takut bertemu dengan Umar. Namun tatkala Umar dihadapkan dengan Abu Bakar dan tidak memaafkan Abu Bakar, Rasulullah SAW marah. Hatta asfaqa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah SAW marah kepada Umar, Abu Bakar pun kasihan. Fajatha ala rukbatayhi, maka Abu Bakar pun meletakkan kedua lututnya di tanah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlim." Ya Rasulullah, saya yang bersalah ya Rasulullah, bukan Umar. Saya yang bersalah ya Rasulullah, agar Rasulullah SAW maafkan Umar. Tapi apa kata Nabi SAW? Tetap beliau membela Abu Bakar. Beliau berkata, "Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadzabt." Allah mengutus aku kepada kalian wahai para sahabatku, dan kalian semua berkata Muhammad pendusta. Wa qala Abu Bakar sadaq, adapun Abu Bakar dia mengatakan Muhammad benar. Waktu kalian semua mendustakan aku, yang benarkan aku adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa wasani bimalihi wa nafsihi, dan dia telah membelaku dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fahal antum tariku li sahibi?" Maukah kalian tidak mengganggu sahabatku karena aku? Maukah kalian tidak mengganggu sahabatku Abu Bakar demi aku? 2 kali Rasulullah SAW mengucapkan. Fama udhiya ba'da dzalik. Setelah itu tidak ada yang berani ngorek-ngorek Abu Bakar. Kenapa? Karena dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ali malun Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena Abu Bakar berinfak di awal Islam. Tatkala itu infak sangat diperlukan. Infak tersebut menjamin berlangsungnya Islam atau tidak. Infak para sahabat. Makanya kita mengerti sabda Nabi SAW, "La tasubu ashabi," jangan kalian mencela para sahabatku. "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Jangan kalian
caci maki sahabatku. Ya, Rasulullah SAW ingatkan, sahabatku juga punya salah, tetapi kebaikan mereka sebanyak buih di lautan. Kesalahan mereka sedikit, maka jangan kalian menjadikan kesalahan mereka sebagai bahan untuk mencaci maki mereka. Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak sahabat meskipun 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Kenapa? Infak mereka di awal Islam berkaitan dengan berlanjutnya Islam atau tidak. Para hadirin dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya sedikit dari keutamaan Abu Bakar, bagaimana infak beliau, bagaimana ibadah beliau. Suatu hari Rasulullah SAW berkata di hadapan para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya berpuasa." Kemudian kata Nabi SAW pertanyaan kedua, "Man tabi'a minkumul yawma janazah?" Siapa di antara kalian yang hari ini mengikut janazah, ngelayat janazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan kepada seorang miskin? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Man ada minkumul yawma maridhan?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Subhanallah, ibadah seluruh hidupnya isinya ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah sifat-sifat ini terkumpulkan pada seorang kecuali masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Ya. Fawafaqa dzalika malan indi. Kebetulan waktu itu saya punya harta. Maka saya berkata, "Al-yawma asbiqu Abu Bakrin." Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. In asbiqu yauman. Kalau saya bisa mengalahkan Abu Bakar dalam masalah ibadah, maka pada hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar karena saya punya harta banyak. Maka Umar pun mendatangi Nabi SAW. Fajituhu binisfi mali. Maka saya pun menemui Rasulullah SAW dengan bawa setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu? Kata Umar, "Mislahu." Saya tinggalkan setengah hartaku. Faja'a Abu Bakar bikulli ma indahu. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Seluruh hartanya diserahkan di hadapan Nabi. Maka Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kita harus cinta kepada Abu Bakar. Bagaimana tidak kita cinta kepada Abu Bakar? Orang yang paling dicintai Nabi dari kalangan lelaki adalah Abu Bakar. Amr bin As berkata, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang kau cintai di antara manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Aisyah yang paling aku cintai. Wa minar rijal, lelaki yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, abuha, ayahnya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka mencintai Abu Bakar adalah ibadah. Mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah keimanan. Mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah kebanggaan. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa inni uhibban nabi wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'amal bimithli a'malihim." Aku mencintai Nabi, kata Anas. Aku mencintai Abu Bakar dan aku mencintai Umar dan aku berharap dikumpulkan dengan mereka pada hari kiamat kelak karena aku cinta kepada mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Oleh karena Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Inna salafa kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum as-suwara minal Qur'an." Para salaf dahulu mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka surat-surat dari Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani bima fihima minal hadi wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok sesat yang disepakati oleh para ulama, orang-orang Syiah
Mereka ingin menjauhkan umat ini dari para pahlawan umat ini. Pahlawan umat ini adalah para sahabat yang telah berjuang mengemban dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam tersebar di penjuru alam dunia ini. Mereka ingin menjauhkan generasi kita dengan generasi pahlawan, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadilah para sahabatlah orang yang paling dibenci oleh mereka. Kalau Allah berkata tentang para sahabat, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai para sahabat, umat terbaik yang Allah pernah keluarkan. Kata orang-orang Syiah, sahabatlah umat yang terburuk. Kata orang-orang Syiah, sahabat adalah umat yang terburuk. Kalau kita mengatakan orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar. Kalau Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, kata mereka Abu Bakar di neraka jahanam. Di neraka jahanam yang paling bawah. Oleh karenanya di antara doa mereka dikenal dengan doa Sunamai Quraisy, doa yang afdal menurut mereka. Barang siapa yang baca doa ini, maka seakan-akan dia berjihad bersama Nabi SAW, ikut perang dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Hunain, dan dia telah melepaskan 1 juta anak panah gara-gara baca doa ini. Apa doa tersebut? Doa tersebut dikenal dengan doa 2 berhala Quraisy. Apa isinya? Isinya Allahumma al'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah 2 berhala kaum Quraisy. Maksud mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Wal'an atba'ahuma, kata mereka, ya Allah, laknatlah orang-orang yang mengikuti mereka berdua. Wa muhibbihima, ya Allah, laknatlah orang-orang yang cinta kepada mereka berdua. Ya Allah, kekalkanlah mereka dalam neraka jahanam. Ini doa mereka. Ini doa mereka. Kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Apa perkataan mereka tentang Abu Bakar? Kita sebutkan hadis-hadis tentang ayat tentang pujian Allah terhadap Abu Bakar, pujian Nabi terhadap Abu Bakar. Kata mereka, Abu Bakar memang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia memakai kalung berhala, sehingga yang dia sujud bukan sujud kepada Allah tapi sujud kepada berhala. Kalau kita mengatakan Abu Bakar digelari oleh Nabi dengan As-Siddiq, tatkala Rasulullah Isra Mi'raj, di zaman tersebut 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW kabarkan bahwa dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 7 pulang, kurang dari 1 malam. Tatkala sepeda saja belum ditemukan tatkala itu. Semua orang-orang ragu tatkala itu. Orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, sahabatmu mengatakan demikian-demikian. Dia mengatakan telah pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, balik kurang dari 1 malam. Kata Abu Bakar, kalau dia mengabarkan lebih daripada itu akan saya benarkan. Kalau Muhammad kabarkan lebih aneh daripada itu akan saya benarkan. Maka digelarilah dengan apa? As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Apa kata orang-orang Syiah? Kata orang Syiah, maksudnya As-Siddiq artinya yang senantiasa membenarkan Muhammad sebagai penyihir. Yang benarkan Muhammad sebagai apa? Sebagai penyihir. Kalau kita katakan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, kata mereka itu Abu Bakar sedang masuk dalam politik. Kenapa? Dia harus berkorban mengeluarkan harta, karena dia tahu kalau Muhammad mati dia yang jadi pemimpin. Maka dia harus berkorban, sebagaimana orang-orang ikut pemilu dan yang lainnya harus berkorban, keluarkan duit. Seandainya Muhammad mati, dia akan menjadi apa? Sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia akan menjadi pemimpin setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tuduhan dusta yang dilancarkan oleh orang Syiah yang ingin merusak agama Islam. Merusak dari dalam, yang tidak mampu dirusak oleh orang kafir. Orang-orang kafir tidak mampu merusak Islam sebagaimana dirusak oleh orang Syiah yang merusak orang Islam dari dalam. Oleh karena kita berlindung daripada akidah yang rusak, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai akidah mereka rusak dan dirusak oleh orang seperti ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.